Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Nah, hari ini kita belajar matematika lagi ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Cukup? Nah, kemarin hari Selasa, kalian sudah belajar tentang bilangan prima, faktor prima, faktorisasi prima, dan FPB. FPB bisa dicari dengan dua cara, yaitu dengan faktor persekutuan atau faktorisasi prima. Kemarin Bu Ani sudah menjelaskan ya faktor-faktor, terus sudah menjelaskan FPB dengan dua cara itu. Nah, hari ini kita belajar tentang KPK. Nah, KPK juga bisa dicari dengan kelipatan persekutuan. Jadi kalau KPK itu kelipatan, kalau FPB itu faktor. Jadi kalian bisa kalau mencari FPB bisa menggunakan faktor, faktorisasi prima, faktor bilangan, faktor persekutuan maksudnya Bu Anis, maaf. Kemudian kalau kalian mencari KPK itu menggunakan kelipatan bisa, atau mau pakai pohon faktor, pakai faktorisasi kayak Bu Anis itu juga bisa. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video Bu Anis berikut. Nah, kita melanjutkan yang KPK. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, nanti kalau kalian menggunakan cara yang kelipatan persekutuan, kalian ambil yang kelipatan persekutuannya yang paling kecil. Contohnya KPK, tentukan KPK dari 12 dan 20. Yang pertama kita pakai kelipatan. Kelipatan dari 12 dan 20. 12 ditulis paling awal dan 20 ditulis paling awal. Selalu kalau kelipatan, bilangan yang ditanyakan itu yang ditulis duluan. Kelipatan dari 12 berapa? Nah, kelipatan dari 12 itu 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, tambah 12 lagi 96, 108, 120, dan seterusnya. Kalau 20 itu gampang banget, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, dan seterusnya. Nah, dari bilangan ini kelipatan persekutuannya adalah kita cari nilai yang sama. Yang sama itu ada 60 dan 120. 60 dan 60, 120 bukan dan. Kalau dan itu faktor persekutuan. Kelipatan persekutuannya itu 60, 120, dan seterusnya karena dia masih ada bilangan lain lagi. Oke? Kemudian KPK-nya berarti KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Kalau kalian pakai kelipatan persekutuan, kalian ambil yang nilainya paling kecil. Berarti KPK-nya 60. Oke? Atau mau pakai faktorisasi prima. Pakai faktorisasi prima. Pakai faktorisasi prima dari bilangan 12 dan 20. Pakai pohon faktor ya. 12 itu berapa aja?
2, 6, kemudian 2 dan 3. Kalian lingkari. Kemudian kalau 20 itu dibagi 2 10, 10 dibagi 2 5. Sudah tidak bisa dibagi lagi, bisanya dibagi 1 dan dirinya sendiri. Kemudian kalian tuliskan faktorisasi primanya. 12 itu 2 kali 2 kali 3, atau bisa kalian tuliskan 2 pangkat 2 kali 3. Kalau 20, 2 kali 2 kali 5. Bisa kalian tuliskan 2 pangkat 2 kali 5. Nah, kalau KPK-nya, KPK dari 12 dan 20, kalau ada angka kembar, kalian ambil salah satu. Ini 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Berarti kalian tulis satu aja, 2 pangkat 2. Kali, ini kalian tulis semua. Jadi bilangannya ditulis semua. 2 kali 3 kali 5. Hasilnya berapa? 4 dikali 15. Atau hasilnya 60. Wah, bilangannya ternyata sama yang ini dengan yang kelipatan. Jadi jawabanmu sudah betul. Ingat perbedaan FPB dan KPK. Kalau FPB itu nilai kembar, nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil Tapi kalau ada angka kembar, ambil paling kecil, ambil yang pangkatnya paling kecil. Kalau KPK itu nilai yang paling besar. Tapi kalau ada angka kembar, kalian ambil yang pangkatnya paling besar. Tapi semua bilangan dikalikan. Ini untuk membedakannya. Kayak misalnya ini tadi KPK. Kalau FPB kan ada angka kembar, ditulis yang pangkatnya paling kecil, berarti cuman 2 pangkat 2. Kalau ini dari 12 dan 20, kita bisa tahu FPB-nya itu cuman 2 pangkat 2, yaitu 2 kali 2 4. 3 dan 5 tidak usah ditulis karena dia mencari FPB. Kalau mencari FPB, semua bilangan dikalikan, dicantumkan. Jadi ada pangkatnya dia sama. Kalau pangkatnya sama, diambil salah satu. Tapi kalau pangkatnya ada yang besar, misalnya pangkatnya 3 atau 5, kalian ambil yang pangkatnya paling besar, pangkat 5, terus dikali 3 dikali 5. Paham atau bingung? Kalau masih bingung, kita bikin soal ya. Kita bikin soal. Contoh yang pertama, tentukan FPB dan KPK dari berapa ya? Dari 30 dan 40 misalnya. Kalian bikin pound faktor dulu.
30 dibagi 2 itu 15. 15 nggak bisa dibagi 2, tapi dia bisanya dibagi 3, Bu. Oke, boleh. Kemudian dibagi 3, hasilnya tinggal 5. Kemudian yang 40. 40 bisa dibagi 2, hasilnya 20. 20 dibagi 2, hasilnya 10. 10 dibagi 2, hasilnya 5. Seperti ini aja, tidak masalah. Kemudian kalian tulis faktorisasi primanya, 30 dan 40. 30 itu 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Yang 40, 2-nya ada 3. 2 kali 2 kali 2 kali 5. Atau bisa ditulis 2 pangkat 3 kali 5. Kita cari FPB. FPB tadi nilai yang paling kecil. Kalau ada angka kembar. Ini ada angka kembar 2 sama 2, 5 sama 5. Kalau ada angka kembar, boleh kalian tuliskan jadi 2, tapi ambil pangkat yang paling kecil. 2 dikali 5. 3-nya nggak ikut, kenapa, Bu? Karena dia tidak punya kembaran. Dia tidak punya kembaran, jadi tinggal 10. Kalau KPK ada angka kembar, kalian ambil yang pangkatnya paling besar. 2 pangkat 3 dikali 3-nya ikut, dikali 5-nya kembar, Bu, tapi nggak ada pangkatnya. Ini ibaratnya pangkatnya 1. Kalau cuman 5 tok gini, kalian pilih salah satu, ambil 5. Berapa? 2 pangkat 3 itu berapa? Bukan 2 kali 3 loh ya, tapi 2 kali 2 kali 2. Beda, 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3, tapi 2 kali 2 kali 2. 2-nya 3 kali. Jadi 8 dikali 3 kali 5, 15. Berapa? 8 kali 15. 8 kali 15 itu 120. Jadi FPB dari 30 dan 40 itu 10, tapi KPK-nya 120. Ini pakai faktorisasi prima. Kalau kalian mau pakai kelipatan persekutuan atau pakai faktorisasi atau mau pakai faktor persekutuan itu juga boleh. Nah, kalau kalian sudah paham, kalian kerjakan latihan soal berikut. Itu yang pertama, tentukan FPB dari 16 dan 28. Yang kedua, tentukan faktorisasi prima dari 42. Boleh pakai pohon faktor ya. Yang ketiga, tentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Yang keempat, tentukan KPK dari 18 dan 24. Dan yang terakhir, tentukan FPB dan KPK dari 35 dan 48. Nah, pekerjaan kalian yang latihan soal 5 soal tadi, kalian kerjakan di kertas folio, pakai caranya, kemudian nanti difotokan ke nomornya Bu Anis. Difotokannya itu paling lambat jam 9 malam. Jadi paling lambat jam 9 malam. Kalian memfotonya harus yang jelas supaya Bu Anis bisa langsung Bu Anis koreksi, jadi tidak perlu mengumpulkan ke sekolah. Kalian kerjakan di kertas folio, pakai caranya. Soalnya kalian tulis pakai bolpen, tapi mengerjakannya pakai pensil. Dan di fotonya harus jelas, oke? Nah, mungkin itu pembelajaran dari Bu Anis tentang FPB, tentang KPK. Kemudian kalian mengerjakan latihan soalnya FPB dan KPK. Ini kita belajar pakai pohon faktor. Besok akan Bu Anis ajarkan mengerjakan pakai cara tusuk sate. Mungkin nanti di soal ujian ada soalnya yang pakai tusuk sate. Kalian boleh belajar, boleh pelajari halaman
30 sampai 31 itu materi FPB KPK. Nah, karena Bu Ani sudah menyampaikan KPK dan sudah memberikan tugas, kalian belajar dengan sungguh-sungguh, kalian pahami betul-betul materinya, karena ini materi agak sulit. Tapi kalau kalian seperti yang kalian katakan ke Bu Anis, patuh dan hormat kepada guru kemarin, katanya mendengarkan saat Bu Anis menerangkan, itu sudah bagus. Dan kalau kalian sekarang memperhatikan video Bu Anis, mempelajari dengan sungguh-sungguh, kalian pasti bisa. Nah, jika kalian sudah paham, akan Bu Anis tutup. Mohon maaf apabila Bu Anis ada kesalahan dalam berbicara, mungkin itu ya biasa kalau di kelas kita spontanitas. Bu Anis tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.